Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan dan satu kegembiraan bagi saya pada hari ini bisa kembali hadir dalam acara maulid yang rutin diadakan oleh keluarga besar Sayyidil Jad Al-Mahbub Al-Marhum Al-Maghfurullah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidih. Dan tentu satu kebahagiaan bagi kita semua, karena hari ini di acara yang penuh keberkahan ini kita berkumpul bersama para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh umat. Mudah-mudahan kumpulnya kita bersama mereka menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sejak awal acara tadi saya ikuti, saya hanyut dalam keharuan, hanyut dalam kebahagiaan, hanyut dalam nikmat. Sebetulnya kalau sudah hanyut begitu nggak perlu ceramah lagi, saudara. Jadi udah segitu aja ceramahnya ya. Udah lanjut 5 menit plus kata Habib Haji. Baik, kita sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga besar Sahibul Haul, anaknya, cucunya, cicitnya, menantunya, wabil khusus dari putra-putra daripada Habib Salim bin Umar bin Hud Al-Attas, yaitu yang selama ini bekerja sama bahu membahu gotong royong untuk terus melanjutkan memakmurkan baik majelis taklim maupun majelis maulid yang dulu dirintis oleh Habib Umar bin Hud Al-Attas, yaitu Akhina Al-Fadil Al-Habib Agil bin Salim bin Umar Al-Attas. Begitu juga saudaranya yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Umar bin Hud Al-Attas, dan juga Habib Muhsin, saudara, dan masih banyak saudara yang lain. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-namanya, tapi yuk kita doakan agar semua keturunan Habib Umar bin Hud, saudara, dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam setiap langkah perjuangannya, diberikan kemenangan dalam dakwahnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, singkat saja, hari ini kita sama-sama memperingati hari lahirnya seorang manusia besar yang punya sejarah besar, yang memiliki jiwa besar. Dan saudara, beliau dibesarkan
oleh yang maha besar. Tidak lain dan tidak bukan peringatan maulid Nabi besar Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah seorang Nabi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara, kalau Nabi dikatakan sebagai rahmat untuk semesta alam, saudara, itu sekaligus menjadi dalil, menjadi bukti kalau beliau adalah manusia yang sempurna, al-insanul kamil. Kenapa? Karena kalau beliau tidak sempurna, mustahil menjadi rahmat untuk semesta alam. Kalau beliau tidak sempurna, mustahil beliau diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Dengan beliau diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, menjadi dalil sekaligus bukti bahwa beliau adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Dalam ayat lain Allah nyatakan, faqala ta'ala wa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu sekalian, hei umat manusia, hei umat Islam, dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Nurun, sang cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang begitu nyata dan jelas. Saudara, kitabun mubin adalah Al-Quranul Karim. Lalu siapa nur? Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kamu nur, sang cahaya. Sang cahaya di sini tidak lain dan tidak bukan sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir, ahli sunnah wal jamaah, nur yang dimaksud adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kalau Nabi kita tidak sempurna, enggak nantinya disebut sebagai sang cahaya, enggak nantinya disebut nur. Dan yang menyebut beliau nur bukan manusia, saudara, bukan malaikat, bukan jin, tapi Allah. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung. Dialah yang menyebut Nabi kita sebagai nur, cahaya. Saya mau tanya semua saudara, siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha sempurna? Jawab yang kompak, siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah Nabi yang digambarkan oleh Allah untuk kita yang begitu peduli kepada umatnya, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Ini ayat dahsyat. Apa kata Allah, saudara? Laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian, hei umat Islam, telah datang kepada kamu sekalian rasulun, seorang rasul, seorang utusan Allah dari jenis mana? Min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Artinya rasul yang diutus ini bukan jin, bukan malaikat, tapi dari jenis kamu sendiri, yaitu manusia. Tapi jangan salah, bukan manusia seperti manusia yang lain. Beliau adalah basyarun la kal basyari. Beliau manusia yang tidak seperti manusia yang lainnya, saudara. Bagaimana sih Allah gambarkan manusia yang istimewa ini, saudara? Allah katakan, saudara, azizun alaihi ma'anittum. Masya Allah, seorang rasul yang dia merasa berat terbebani dengan penderitaan kamu sekalian. Derita kamu adalah derita dia, duka kamu adalah duka dia, sedih kamu adalah sedih dia. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak sampai di situ, Allah katakan harisun alaikum. Dia begitu peduli kepada kamu. Beliau ini ingin kamu sekalian bahagia. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita, saudara. Oleh guru kita Al-Habibul Mahbub As-Sayyid Segaf Baharun, saudara.
bahwa Nabi alaihi salatu wassalam enggak ridho kalau umatnya ada yang masuk neraka jahanam. Nabi inginkan umatnya semuanya bahagia dari dunia hingga akhirat. Sallu ala nabi. Enggak sampai di situ. Allah katakan Rasul yang ini saudara, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, dia orang yang rauf dan orang yang rahim. Rauf dan rahim di sini bukan untuk Allah, tapi untuk Nabi, saudara. Allah mengambil dua namanya. Rauf nama Allah, Rahim nama Allah. Allah ambil dua nama Allah yang begitu mulia, Allah sematkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih arti Rauf dan Rahim? Rahim penuh cinta kasih, saudara. Penuh cinta, penuh sayang. Nah, sedangkan Rauf dari kata Ra'fa, yaitu orang yang welas asih. Atau kalau orang Jakarta bilang kagak tegaan, saudara. Nabi itu umatnya kagak tegaan, bawaannya kesian lagi sama umatnya, saudara. Perhatian betul. Makanya jangan kaget, saudara. Dulu, saudara, ada seorang perempuan muslimah dikerjai di pasar Yahudi, sehingga jilbabnya ketarik, auratnya kelihatan, saudara. Tahu apa yang terjadi? Luar biasa, Nabi murka, Nabi marah, saudara. Nabi kumpulkan para sahabat, dikumpulkan dalam masjid. Apa Nabi katakan? Demi Allah, Qainuqa, orang-orang Yahudi daripada suku Qainuqa, mereka sudah membatalkan perjanjian damai dengan kita. Kita perjanjian damai dengan mereka bukan untuk mereka melecehkan wanita kita, bukan untuk mereka merendahkan wanita kita, bukan untuk mereka mengganggu wanita kita. Dengan mereka mengganggu wanita kita, mereka sudah membatalkan perjanjian damai. Nabi siapkan pasukan, diserangnya Bani Qainuqa, saudara. Kenapa? Cuplikan sejarah ini saya mau sampaikan pada hari ini, saudara. Singkat saja. Satu perempuan dihina oleh orang-orang Yahudi. Nabi murka. Nabi kirim bala tentaranya diperangi Bani Qainuqa. Lalu bagaimana sekarang? Perempuan-perempuan kita di Palestina, saudara. Perempuan-perempuan di Palestina ribuan yang diperkosa, disiksa, dibunuh. Anak-anak kita yang dibantai, saudara, dihabisi. Baru 2 perang terakhir saja, belum sebelumnya, saudara. 2 perang terakhir. Dari 7 Oktober 2023, saudara. Anda tahu, saudara, orang yang mati syahid sudah dibunuh, saudara, oleh tentara Israel. Enggak kurang daripada 65.000 syahid, saudara. Dan diantaranya banyak anak-anak yang enggak punya dosa, yang enggak ngerti apa-apa. Enggak sampai di situ, saudara. Yang terluka, yang cacat permanen. Saat ini, saudara, yang putus tangannya, putus kakinya, buta matanya, rusak pendengarannya, ada 150.000 orang, saudara. Dan pengungsi Palestina saat ini 1,9 juta orang. Kemana pemimpin-pemimpin Islam? Di mana itu negara-negara Arab yang bertetangga dengan Palestina, saudara? Di mana itu Yordania? Di mana itu Saudi Arabia, saudara? Di mana itu Mesir? Di mana itu pemimpin-pemimpin Arab, saudara? Nabi, satu perempuan muslimah dihina, saudara. Nabi murka, Nabi kobarkan perang melawan Yahudi. Andai kata Nabi ada di tengah-tengah kita pada hari ini, Nabi lihat itu semua, saudara, tentu Nabi akan bersedih, saudara. Ya, hari ini alhamdulillah sebagaimana dikatakan oleh Habib Segaf tadi, kita bersyukur kepada Allah. Sejak pagi tadi kita membaca sholawat, kita membaca qasidah. Pasti kita punya Nabi senang, saudara. Pasti Nabi kita, saudara, akan senang gembira kepada kita semua. Tapi jangan lupa, Nabi akan lebih senang lagi, saudara, kalau kita bangkitkan kepedulian kita terhadap saudara kita di Palestina. Karena beliau pernah bersabda,
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia enggak termasuk golongan orang Islam. Peduli saudara, peduli. Kita harus peduli saudara. Nah baik, sebelum saya akhiri saudara, saya mau kasih tahu sedikit saja bahwa bumi Palestina itu milik umat Islam, bukan milik Israel ataupun milik Yahudi saudara. Dulu saudara, ketika tahun 1880 Miladiyah saudara, politisi Jerman, Austria, Perancis, Hungaria mencetuskan gerakan antisemitisme saudara, gerakan anti Yahudi. Yahudi di mana-mana dikejar-kejar, Yahudi di mana-mana diusir. Enggak ada tempat yang aman untuk hidup mereka di benua Eropa yang ketika itu dikuasai oleh pasukan salib, dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Lalu kemana mereka lari saudara? Puncaknya saudara, apalagi di zaman Hitler, dikejar mereka, dibunuh. Nah di tahun 1880 saudara, begitu mereka dimusuhi di benua Eropa, semua Eropa, rame-rame mereka ngungsi ke Palestina saudara. Saat itu Palestina ada di bawah khilafah Islamiyah Turki Utsmani saudara. Sultan Abdul Hamid II menerima mereka. Kesian, mereka pengungsi, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, dikejar-kejar, mau dibunuh. Dipersilakan mereka tinggal di Palestina, di bawah perlindungan khilafah, di bawah perlindungan sultan. Orang-orang Yahudi tersebut hidup damai, tenang, tanpa gangguan saudara. Kemudian 12 tahun kemudian, tahun 1882, orang-orang Yahudi di Rusia, di Inggris, di mana-mana Eropa, mereka rame-rame berbondong-bondong ingin masuk ke Palestina. Tapi dilarang oleh sultan saudara. Kata sultan, yang pengungsi, yang dikejar, yang mau dibunuh, silakan masuk Palestina. Tapi mereka yang hidup tenang, aman, tidak diganggu, gak boleh ke Palestina saudara. Itu kejadian. Bahkan saudara, selanjutnya di tahun 1900 saudara, sultan mengeluarkan peraturan, orang Yahudi boleh sewa tanah, boleh kontrak rumah di Palestina, tapi haram mereka membeli tanah Palestina. Satu jengkal pun mereka nggak boleh beli saudara. Nah kalau ada yang bertanya, kenapa sultan saudara kali ini begitu keras? Karena 2 tahun sebelum tahun 1900, pendiri gerakan Zionis yaitu Theodor Herzl saudara menggelar pertemuan internasional Yahudi sedunia, dan mereka mendeklarasikan gerakan Zionis. Apa itu Zionis? Gerakan saudara seluruh Yahudi sedunia untuk pergi ke Palestina dan membangun negara Yahudi. Makanya sultan gak kasih masuk. Oh gak beres nih. Dia punya niat mau bikin negara, dia punya niat mau ambil itu tanah Palestina, sultan gak izinkan. Tapi sultan masih arif dan bijaksana. Kalau mau ziarah silakan, dikasih waktu 3 bulan, silakan keluar lagi dari Palestina saudara. Jadi supaya Anda tahu, yang ngungsi ditampung. Tapi kalau ziarah yang datang bukan ngungsi, disuruh pulang saudara. Artinya Sultan Abdul Hamid sudah punya firasat. Ini orang Yahudi punya rencana jahat saudara. Singkat cerita, tahun 1914 pecah Perang Dunia I saudara. Tahu apa yang terjadi di Perang Dunia I? Khilafah Islamiyah Turki Utsmani dikeroyok oleh negara-negara Eropa saudara.
Amerika, Inggris, Prancis, saudara, Hungaria, Polandia, semua rame-rame ngeroyok kesultanan. Dan akhirnya kesultanan kalah perang, saudara. Begitu kalah perang, wilayah-wilayah Islam banyak yang diambil oleh para penjajah. Di antaranya adalah Timur Tengah. Dari mulai Maroko, Aljazair, Tunis, Libya, Mesir, saudara, sampai Jazirah Arabia, sampai ke Yaman di selatan, sampai ke seluruh negeri Sam, termasuk Palestina, saudara. Dibagi dua antara Prancis dan Inggris, saudara. Dan Palestina bagian Inggris, saudara. Itu 1916, saudara. Dari 1914 sampai 1918. Sampai 1920. Begitu Palestina ada di bawah tangan Inggris, Inggris mengizinkan seluruh Yahudi di dunia untuk kembali ke Palestina, saudara. Semua disuruh datang. Sultan udah tidak berdaya. Bahkan 4 tahun kemudian Sultan dikhianati oleh jenderal perangnya sendiri, saudara. Al-Mustama Kamal Atatürk, saudara. Sultan tumbang, keluarganya dibunuh, diusir, saudara. Dan Turki menjadi negara sekuler. Saat itu tidak ada khilafah, Turki berubah menjadi negara sekuler. Akhirnya apa yang terjadi? Negara-negara di bawah kesultanan sendiri-sendiri perang lawan penjajah, saudara. Lebanon perang lawan penjajah, Yaman perang lawan penjajah, Mesir perang lawan penjajah, Yordan perang lawan penjajah, saudara. Singkat cerita, sebelum tahun 45 satu persatu negara-negara Arab merdeka, saudara. Tapi apa yang terjadi di tahun 45 tersebut, saudara? Dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat bantuan Amerika, Inggris, dan Perancis. 2 tahun usia PBB keluar resolusi nomor 181 yang menyebutkan bahwa Palestina harus dibagi 2. Separuh buat negara Israel, separuh untuk negara Arab, yaitu Palestina. Catat ya, tahun 1947 resolusi nomor 181, saudara. Makanya tahun 48-nya, saudara, Israel dengan bantuan Amerika dan Inggris mendeklarasikan negara baru. Namanya negara Israel di bumi Palestina. Jadi Israel bukan yang punya tanah. Yang punya tanah siapa? Yang punya tanah siapa? Saya mau tanya, Israel atau Palestina? Jawab yang kompak, Israel atau Palestina? Palestina yang punya tanah, saudara. Akhirnya tahun 48 negara Arab yang baru merdeka kompak, gabung, perang lawan Israel, saudara. Kalau Israel sendiri 3 hari selesai itu Israel, saudara. Tapi Israel dibantu oleh seluruh negara Eropa, saudara. Inggrisnya, Jermannya, sudah semua rame-rame ngebantu Israel, saudara. Akhirnya Israel bertahan, bahkan memperluas wilayah. Seluruh bumi Palestina diserahkan oleh Inggris dan Prancis untuk Israel. Saya mau tanya, Amerika, Inggris jahat tidak? Jahat tidak? Singkat cerita supaya tidak berkepanjangan, di tahun 1950 seluruh Palestina sudah diambil oleh Israel. Sejak 1950 sampai 2025, 75 tahun Palestina dihabisi oleh Israel, saudara. Ini baru perang 2 tahun saja, sudah puluhan ribu yang mati, saudara. Sudah jutaan orang jadi pengungsi. Bagaimana yang mati-mati selama 75 tahun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena itu di sini, saudara, saya ingin berpesan sebelum saya akhiri ceramah ini, saudara. Saudara, dari tahun 1947 PBB mengeluarkan resolusi
supaya Palestina jadi dua negara. Dari dulu semua negara Arab menolak, semua negara Islam menolak, seluruh mujahidin yang berjihad di Palestina menolak. Tapi saya sedih saudara, kali ini hampir semua negara Islam terima, termasuk Indonesia saudara. Hampir semua negara Arab terima, Saudinya, Emirat Arabnya saudara, semua terima. Tapi yuk, yang punya negeri mujahidin Palestina, tanya dong kepada mereka, apa mereka mau Palestina dibelah dua saudara? Enggak. Sampai hari ini mereka hanya mengatakan jihad kami, perjuangan kami untuk merdekakan Palestina seluruhnya, bukan dua negara tapi satu negara, negara Palestina. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, supaya umat gampang paham, saya mau tanya, kita punya rumah, didatengin rampok, datang mau rampas harta kita, mau perkosa bini kita, mau bunuh anak kita. Saudara, kita lawan. Begitu kita lagi lawan, lurah datang. Kata Pak Lurah, jangan ribut, damai saja. Sebaiknya untuk perdamaian rumah ini bagi dua saja, separuh buat rampok, separuh buat pemilik rumah. Saya tanya, lurahnya sakit gak nih? Ya saya tanya nih, lurah kalau ngomong begini sakit apa enggak? Udah gitu tuh lurah bilang apa? Jangan khawatir, si rampok akan tetap damai selama semua pihak menjaga keamanannya. Nah kok jadi si rampok yang mesti dijaga keamanannya? Yang mesti dijaga keamanannya bukan si rampok, tapi si pemilik rumah. Betul, betul. Saya kasih contoh lagi. Umpama Indonesia besok diserang oleh Amerika, mau digajah ini semua Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita bangkit, kita lawan, kita perang. PBB datang, kata PBB, bangsa Indonesia sudah jangan ribut, damai saja, Indonesia bagi dua, separuh untuk orang Indonesia, separuh untuk Amerika. Saya tanya, mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Mama gitu saya tanya, kalau gitu saudara, Palestina, saya mau tanya semua di sini, saudara, mana yang baik? Bagi dua sama Israel atau tetap jadi satu negara Palestina? Bagi dua atau satu? Bagi dua atau satu? Takbir. Nah, maka itu di sini ada dua poin yang saya mau sampaikan. Pertama, saya ingin mengapresiasi, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Presiden RI, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, saudara. Karena kemarin pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa luar biasa, semangat mendukung kemerdekaan Palestina, membela Palestina, minta Palestina tidak dijajah. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Hidup Islam, hidup Palestina, hidup Indonesia, hidup Presiden. Takbir. Tapi jangan lupa, saya sebagai ustadz, dai, juga harus menyampaikan yang hak, saudara. Semua isi pidato presiden bagus, tapi satu yang tidak kita terima, saudara. Presiden di akhir pidatonya setuju Palestina dibagi dua. Maka itu kemarin kawan-kawan mujahidin yang ada di Palestina mengirim pesan kepada kami. Bagaimana presiden Anda? Bagaimana negara Anda? Kok nggak nanya kami yang di lapangan? Kami yang angkat senjata, keluarga kami yang dibunuh, keluarga kami yang disiksa, kami yang berjuang mau merdeka. Kenapa tidak ditanya? Kami tidak mau dua negara, kami mau satu negara, negara Palestina. Lalu bagaimana Israel? Mereka silakan pulang ke negerinya masing-masing, saudara. Kalau ada yang bertanya, Habib, negeri masing-masing maksudnya apa? Saudara, Yahudi itu nggak punya negara. Yahudi Amerika, paspor Amerika. Yahudi Rusia, paspor Rusia. Yahudi Inggris, paspor Inggris, saudara. Dan mereka pada saat yang sama juga menjadi warga negara Israel. Saudara,
Kalau kemarin Israel nggak dibantu oleh negara barat, seminggu perang lawan mujahidin selesai, saudara. Selesai. Tapi dia dibantu persenjataan, roket, rudal, bom oleh Amerika, Inggris, dan Prancis, saudara. Kurang ajar, biadab. Nah sekarang, saudara, pejuang Palestina minta, kami harus merdeka satu negara. Warga negara Israel yang punya paspor Amerika silakan pulang ke Amerika. Yang punya paspor Inggris silakan pulang ke Inggris. Yang punya paspor Rusia silakan pulang ke Rusia. Silakan mereka pulang ke negeri masing-masing. Nah, saya tanya, ini kemauan mujahidin, dukung tidak? Dukung tidak? Siap berjuang? Siap bela Palestina? Takbir! Ayo semua rame-rame, free, free Palestine! Semua free, free Palestine! Angkat tangan semuanya, free, free Palestine! Takbir! Nah akhirnya saya minta kepada saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi untuk memandu sama-sama. Kita tutup acara ini, saudara. Tutup, saya punya ceramah sambutan dengan sama-sama membaca nasyid, qasidah, aksi bela Palestina. Setuju? Setuju? Silakan Habib Muhammad, sampaikan dulu. Sebelumnya Sadayana jawab nu kompak, siap bela Palestina, siap dukung Palestina, siap setia bersama Palestina, siap ganyang Israel. Takbir! Aksi bela Palestina ibadallah digubah oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Hussein bin Shihab. Untuk apa ibadallah? Untuk mengabarkan semangat kita untuk memerdekakan Palestina. Ya Rabb. Bagaimana liriknya? Pertama dimulai dengan bahasa Arab. Bisa sama-sama ikuti. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Apa artinya saudara? Artinya Al-Qudsu lana. Al-Qudus adalah milik kita umat Islam. Wal aqsa lana, dan Masjidil Aqsa juga milik kita umat Islam. Wa kullun haqquna, dan keduanya ini adalah milik kita umat Islam. Fal jihadu sabiluna, dan jihad adalah jalan juang kita untuk memerdekakan Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan lirik bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk dari Israel durjana. Kemudian dilanjutkan dengan Palestina merdeka. Semua angkat tangannya, siap? Siap? Ya tim hadroh boleh dibantu. Dibantu tim hadrohnya. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Qudsu lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Semua kami bangsa setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia semua setia bersama, berjuang untuk dari Israel. Semua angkat tangannya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka,
Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Semua yang kompak. Kami bangsa Indonesia setia bersama berjuang untuk dari Israel. Sekali lagi, Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk dari Israel. Semua angkat tangan semuanya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel. durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel. Semua angkat tangannya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Akbar. Sallu ala Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, saudara. Jadi sekali lagi, 2 poin yang saya mau sampaikan tadi. 1 poin saya yaitu apresiasi, hormati, hargai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi yang kedua, kami koreksi. Kami sudah tulis surat untuk Presiden. Isinya kami minta bagian kedua ini dikoreksi. Jangan Indonesia terjebak dengan gerakan Zionisme atau terjebak dalam politik Barat, saudara. Dan saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden supaya hati-hati dengan orang di sekitarnya. Ini siapa yang bisiki presiden untuk 2 negara, saudara? Siapa ini yang bisikin? Siapa ini yang punya program Amerika untuk disampaikan ke presiden agar disuarakan di PBB? Anda tahu gara-gara itu, saudara, sekarang ini Perdana Menteri Israel Netanyahu, saudara, laknatullah alaih, pidato di PBB bangga dengan pidatonya Presiden Indonesia. Kenapa? Karena merestui 2 negara. Nah, ini kita nggak mau terjadi, saudara. Mudah-mudahan Allah berikan kepada Bapak Presiden menteri-menteri yang baik, pembisik-pembisik yang baik, penasehat-penasehat yang baik, sehingga presiden kita mendapat taufik dan hidayah menjadi presiden yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Dan jangan lupa, hari ini kita melaksanakan Maulid Nabi yang biasa dulu dilaksanakan oleh Habib Umar bin Hud di hari ini tanggal seperti ini. Tapi jangan lupa, nanti tanggal 18 Oktober hari Sabtu, Habib Agil dan saudara-saudara serta keluarga akan menggelar Haul Habib Umar bin Hud Al-Attas di Pasar Minggu Jakarta. Nah, saya mau tanya nih semua, siap hadir? Siap hadir? Siap hadir? Takbir. Satu aja tentang Habib Umar yang saya mau sampaikan, saudara, di hadapan cucu beliau, Habib Umar dulu bukan hanya yaitu dakwah bil lisan, tapi dakwah bil mal wal hal, saudara. Dakwah bil mal luar biasa. Dulu saya alami betul. Dari saya masih SD, SMP, saya sudah mulai mengikuti, saudara, maulid-maulid yang digelar oleh Habib Umar bin Hud. Dulu waktu saya kecil, itu di Pasar Minggu, saudara, itu setiap maulid yang dipotong baru 100 ekor kambing.
tahun berikutnya 200 ekor, tahun berikutnya 300 ekor, saudara. Sampai saat Habib Umar menjelang wafat, maulid terakhir lebih dari 2000 ekor kambing. Takbir. Beliau ahlul jud wal karam. Ratusan ribu orang hadir, jutaan orang hadir. Habib Umar nggak mau yang hadir nggak dapat makanan, saudara. Dia masak besar-besaran, dapurnya besar-besaran, semua yang hadir ikut mencicipi berkahnya. Alhamdulillah. Nah, saya lihat Habib Agil, Habib Muhammad dan Habib Muhsin ini sedang mau melanjutkan ya, kawan. Nah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Ini untuk maulid hari ini aja ada 400 ekor kambing, saudara. Luar biasa. Mudah-mudahan Habib Agil, Habib Muhammad, Habib Muhsin dan lainnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita pulang, semua dosa kita diampuni Allah, kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, utang kita dilunaskan, kesempitan kita dilapangkan, kesulitan kita dimudahkan, jodoh kita dientengkan, rezeki kita dimurahkan, rumah tangga kita diharmoniskan, mendapat keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Tagabarallahu minna wa minkum taqabbal.